فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Padahal syafaat itu pada hakikatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Apa hikmah pada perkara ini Indak Abdurrahman Munah? Baik, untuk menunjukkan kemuliaan pemberi syafaat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada perkataan beliau bagaimana Mujahid? Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Baik. Kemudian kita baca catatan kaki terakhir berkaitan dengan kaidah ini. Ketika Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan wasyafi'u mukramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala arada al-musannif rahimahullah ta'ala bihadzal bayan at-ta'kidah bi anna syafa'ata la tanfa'uhum wa la tahsulu lahum li'annaha la takunu illa bi syaratain. Syekh Muallif menginginkan dengan penjelasan ini untuk menguatkan kembali bahwasanya syafaat tidaklah bermanfaat bagi mereka dan tidak akan mereka dapat. Kenapa? Dikarenakan syafaat tidak akan ada kecuali dengan dua syarat. Idznullah lisyafi'. Yang pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Waridahu 'anil masyfu'i dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang diberi syafaat. Baik. Faedah wa hadza la yakunu illa li ahli tauhid li'anna man lam yakun muwahhidan fa innallaha la yarda fi'lahu wa la qawla. Dan ini tidak akan mungkin ada kecuali bagi ahli tauhid. Apa itu? Dua syarat tadi maksudnya. Dua syarat tadi tidak akan mungkin terwujud kecuali bagi siapa? Abdullah Batam? Bagi ahli tauhid. Kenapa? Karena orang yang tidak mentauhidkan Allah, Allah tidak akan ridha terhadap perbuatan dan perkataannya. Sehingga selain ahli tauhid tidak akan mungkin dapat syafaat. Faidah qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Berkaitan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat?
Katakanlah wahai Nabi, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah tetap mereka dijadikan sebagai pemberi syafaat walaupun mereka itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak pula memiliki akal, tidak punya kekuatan, tidak punya akal. Bagaimana memenuhi hajat orang-orang yang meminta syafaat kepadanya? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Maka katakan wahai Nabi, milik Allah Subhanahu wa taala saja syafaat secara keseluruhan. Kalimat ini camkan dengan baik. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un. Milik Allah Subhanahu wa taala sajalah kerajaan langit-langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut Allah Subhanahu wa taala semata, maka hati-hati orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka ada pengingkaran terhadapnya. Tidak bisa menerima kalau hanya disebut Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila disebut selain Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Yang tadinya benci, mengingkari, jengkel, kemudian ketika disebut sesembahan selain Allah, mereka menjadi bergembira. Yaqulu ta'ala zaman lil musyrikin fi ittikhadhihim syufa'a min dunillah wa humul asnamu wal andad allati ittakhadhuha min tilqa'i anfusihim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam keadaan mencela orang-orang musyrikin dikarenakan mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat, yaitu menjadikan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa humul asnam wal andad, dan mereka itu adalah berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang mereka buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allati ittakhadhuha min tilqa'i anfusihim, yang mereka buat dari diri-diri mereka sendiri. Tidak ada dalil, tidak ada burhan, maka dikatakan setelahnya bila dalilin wala burhan hadahum ala dzalik. Tidak ada dalil, tidak ada burhan yang mendorong mereka untuk itu. Jadi murni ya keinginan mereka saja, karena kejahilan, karena hawa nafsu. Wa hiya la tamliku syai'an minal amri bal laysa laha aqlun taqilu bih. Dan berhala-berhala tersebut keadaannya apa? Tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengatur perkara, dan mereka pun tidak memiliki akal yang bisa memahami. Wala sam'un tasma'u bih, tidak pula memiliki pendengaran untuk bisa mendengar. Wala basarun tubsiru bih, tidak pula memiliki penglihatan untuk melihat. Bal hiya jamadatun, bahkan berhala-berhala itu adalah jamadat, benda-benda mati. Bebatuan, patung itu kan benda mati, jamadat. Aswa'u halan minal hayawani bikathir, lebih buruk keadaannya dibandingkan hewan-hewan. Dengan apa? Dengan kelebihan yang banyak, yaitu lebih buruk, kelebihannya banyak, bukan hanya lebih buruk sedikit, tapi lebih buruk dengan apa? Kelebihan yang banyak dibandingkan hewan-hewan. Tsumma qala, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, qul ayya Muhammad lihaula'ir raghimina lihaula'iz za'imina annama attakhaduhu syufa'a lahum indallah. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, hai Muhammad, ya Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang menyangka
Taib, bahwasanya sesembahan-sembahan yang mereka buat tersebut adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Akhbirhum anna syafa'ata la tanfa'u indallah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa liman irtadahu wa adzinalah, kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan Allah izinkan untuk si pemberi syafaat memberi. Famarji'uha kulliha ilaihi, sehingga kembalinya semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasyafa'atu lillah wa marji'uha kulluha ilaihi. Sehingga syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya secara keseluruhan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'danu fiha idza syaa'a wa liman syaa'a. Dialah yang mengizinkan terkait syafaat ini bagi atau jika Allah menginginkan dan bagi orang yang Allah inginkan. Baik. Ini syafaat. Dan ini kutipan dari Ta'liq Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fasyafa'atu lillah li'annaha fil haqiqati minhu. Dan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Karena pada hakikatnya syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'danu fiha idza syaa'a wa liman syaa'a. Fasyafa'atu lillah li'annaha fil haqiqati minhu fa innahu huwa alladhi adina wa huwa alladhi qabila wa huwa alladhi radiya 'anil masyru'. Sehingga syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab dialah yang mengizinkan, dia pula yang menerima, dan dialah yang ridha terhadap yang diberi syafaat. Wa huwa alladhi waffaqahu li fi'li ma yastahiqqu bihi syafa'ah, dan dialah yang memberikan taufik untuk melakukan hal-hal yang dia itu berhak untuk menerima syafaat. Jadi ini makna qul lillahi syafa'atu jami'ah. Kenapa? Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya. Karena hakikatnya memang dari Allah. Dialah yang mengizinkan, yang menerima, dia pula yang meridhai yang disyafaati dan yang memberikan taufik untuk melakukan perkara sehingga dia pantas dapat syafaat. Faedah yang kedua, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih, qala Allah taala ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala wali, tidak pula ada bagi kalian pemberi syafaat. Di sini penegasan, tidak ada bagi kalian selain Allah yang menjadi wali kalian dan pemberi syafaat untuk kalian. Ini makna ayat. Aibal huwal maliku li azimmatil umur al khaliqu li kulli syai' al mudabbiru li kulli syai'. Bahkan dialah penguasa untuk semua perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, dan yang maha mampu atas segala sesuatu. Al-Qadiru ala kulli syai'. Fala waliya li khalqihi siwah. Sehingga tidak ada wali untuk para makhluknya selain Allah. Tidak ada pembela, tidak ada penolong untuk kita-kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi'a illa min ba'di idzni, dan tidak ada pemberi syafaat kecuali setelah izin darinya. Naam, ini jelas.
Berarti dengan ini kita selesai dari kaidah kedua ya Pak. Yang intinya pada kaidah ini penjelasan tentang syubhat para penyembah berhala, kenapa mereka beribadah kepada selain Allah, dikarenakan tujuannya talabul qurbah wasyafa'ah. Kemudian penjelasan tentang makna syafa'ah dan syarat-syaratnya. Kemudian sebagai tambahan, syafaat di hari kiamat akhwan, syafaat al-mutsbattah terbagi menjadi dua. Watangqasimu syafa'atul mutsbattatu ila ismain. Syafa'ah mutsbattah terbagi menjadi dua. Al-ula khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yusyarikuhu fiha ahad. Yang pertama khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal tersebut seorang pun. Jadi syafaat itu hanya Allah izinkan untuk Nabi saja. Yang masuk dalam syafa'ah khasah bin Nabi, yang pertama asy-syafa'atul 'uzma fi ahli al-mauqif. Ini yang paling jelas khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'ah al-'uzma, syafaat yang paling agung untuk semua makhluk yang ada di padang mahsyar, mereka semua bisa mendapatkannya. Bentuknya apa? Bentuknya berupa disegerakan hisab untuk mereka setelah kepayahan menunggu berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian Allah izinkan Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta syafaat tersebut sehingga ini dirasakan oleh semuanya. Makanya asy-syafa'atul 'uzma juga dinamakan dengan al-maqamul mahmud. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang dipuji. Kenapa? Karena Nabi dipuji oleh semuanya, sebab semuanya mendapatkan efek positif dari syafaat yang beliau berikan tersebut. Yang kedua yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaatuhu fi ammihi Abi Thalib. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Dan ini khusus. Abu Thalib bisa mendapatkan kemanfaatan walaupun tidak sempurna dikarenakan pembelaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pada syafaat Nabi terhadap Abu Thalib, mungkin seorang muncul iskal, bukankah pada syarat syafaat itu apa? Al-masyru' lahu itu harus dari kalangan ahli at-tauhid. Nah, yang diberi syafaat harus dari kalangan ahli tauhid dan mendapatkan ridha dari Allah. Sedangkan Abu Thalib seorang yang mati dalam keadaan kafir musyrik. Maka jawabannya ikhwan terkait syafaat untuk Abu Thalib, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pamannya yang telah membelanya bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ walaupun tidak sempurna, tetap dia kekal di dalam neraka, cuman diringankan. Nah, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka tentu Abu Thalib sudah berada di kerak paling bawah api neraka. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad saja. Dan diringankan azabnya dengan kakinya berada di neraka, yaitu telapak kakinya di neraka, tapi saking panasnya otaknya ikut mendidih karenanya. Syafaat khusus yang ketiga, syafaatuhu fi fathi abwabil jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibukanya pintu-pintu surga. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat, pintu-pintu surga tidak terbuka dan tidak ada yang masuk sebelum beliau alaihi salatu wasallam.
Kemudian di sana ada syafaat yang kedua, itu syafaah ammah. Syafaah yang sifatnya umum. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal malaikati wal mu'minin. Untuk Nabi kita Muhammad, untuk keseluruhan para nabi yang lain, juga para malaikat dan kaum mukminin. Yang pertama bentuknya adalah yang sangat jelas dalam pelajaran Sahih Muslim, yaitu asy-syafa'ah biman dakhalan nar an yakhruja minha minal muwahhidin. Syafa'ah untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan darinya dari kalangan ahli tauhid. Ini dalilnya jelas, mutawatir. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umat. Kemudian yang kedua, asy-syafa'ah fi raf'i darajatil muwahhidin, syafaat untuk dinaikkannya derajat ahli tauhid. Dan yang ketiga, asy-syafa'atu fi man istahaqqa dukhulan nar alla yadkhulaha, syafaat yang diberikan pada orang yang berhak atau pantas masuk ke dalam neraka agar tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ini 3 jenis syafaat yang ammah. Adapun dalil untuk masing-masing syafaat tersebut, untuk syafaat yang khasah, syafaatul udma, jelas telah kita lewati dalam Sahih Muslim. Nah, ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta uzur, baru datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, isfa' lana, nah, berikan syafaat untuk kami. Kemudian Nabi beranjak menuju ke bawah arsy. Nah, kemudian untuk penduduk surga, syafaat untuk penduduk surga agar mereka bisa masuk dengan dibukakannya pintu surga. Ini juga nas yang sharih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati babal jannah fa astaftih, aku mendatangi pintu surga, aku minta dibukakan. Naam. Faqala al-khazin, man anta? Qala Muhammad. Qala bika umirtu. Siapa kamu? Aku Muhammad. Untuk mula aku diperintahkan, kemudian dibukalah. Walam yuftah li ahadin qabli, dan tidak akan dibuka untuk seorang pun sebelum saya. Makanya dalam surat Az-Zumar ada perbedaan antara dibukanya pintu neraka dan pintu surga. Kalau antum perhatikan, hatta idza ja'uha, kalau pintu neraka apa? Futihat abwabuha. Kalau penduduk surga, hatta idza ja'uha, ada apa? Wa futihat abwabuha, ada waw. Nah, di sini bedanya apa? Pada penduduk surga, wa futihat abwabuha, menunjukkan di sana ada yang mahdhuf, ai wa hasala ma hasala minasy syafa'ah. Baik. Hatta idza ja'uha wa hasala ma hasala minasy syafa'ah futihat abwabuha. Tatkala mereka mendatangi surga dan terjadilah yang terjadi berupa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukalah pintu surga. Adapun neraka tidak, mereka datang langsung masuk. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, ini bedanya dan hikmahnya kenapa pada
dibukanya pintu surga ada wawu, sedangkan pada dibukanya pintu neraka di surat Az-Zumar tersebut tidak ada wawu padanya. Baik. Adapun syafaat yang umum, untuk yang berada di neraka agar keluar dari neraka, ini jelas, ya kan? Hadis Abi Sa'id dalam Sahih Muslim. Kemudian untuk orang yang dari kalangan muwahhidin untuk diangkat derajatnya dengan syafaat, itu diambil istinbat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsih lahu fi qabrih wa nawwir lahu fih. Nah, doa warfa' darajatahu fil mahdiyyin berarti menunjukkan ketika ada seorang memberikan syafaat, yaitu mendoakan untuk si mayit agar diangkat derajatnya. Ini bisa dari kaum mukminin, dari nabi, dari para malaikat. Adapun syafaat bagi yang pantas masuk neraka agar tidak masuk neraka, nah diambil dalil dari apa? Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim terkait salat jenazah. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim pun meninggal kemudian berdiri menyolati jenazahnya 40 orang ahli tauhid yang tidak melakukan syirik sedikit pun, kecuali mereka akan memberikan syafaat untuk si mayat tadi. Dan syafaat ini sebelum dia masuk neraka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan, menunjukkan ini jenis syafaat bagi yang berhak untuk masuk neraka tapi diberi syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian kesimpulan dari kaidah ini apa? Sebagai penutup, kandungan dari kaidah yang kedua, al-awwal, dari kandungan kesimpulan dari kaidah kedua ini, yang pertama, anna syirkal musyrikin kana fi tauhidil ibadah. Bahwasanya syiriknya orang-orang musyrikin zaman dulu itu pada pembahasan tauhidul ibadah. Yang kedua, anna mujarrada i'tiqadi anna ahadan yuqarribu ila Allah syirkun akbar. Hanya sekedar meyakini bahwa ada seseorang yang bisa mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kategori syirik akbar. Maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin Quraisy dulu, mereka menyerahkan peribadatan kepada wali-wali, pada berhala-berhala, tujuannya apa? Litalabil qurbah. Meyakini bahwasanya wali ini bisa mendekatkan diri penyembahnya kepada Allah, dan ini keyakinan masuk kategori apa? Syirik akbar. Paham? Jadi sekedar meyakini adanya orang-orang yang apa? Dia bisa mendekatkan orang lain kepada Allah. Nah, itu masuk kategori syirik akbar. Yang ketiga, anna talaba syafa'ati indallahi min ghairillah syirkun akbar. Yang ketiga, bahwasanya meminta syafaat di sisi Allah dari selain Allah, itu juga syirik akbar. Ya.
minta syafaat di sisi Allah dari selain Allah, itu syirik akbar. Yang keempat, yang penting untuk kita jadikan ibrah, anna haqiqata halil musyrikin annahum aradu an yataqarrabu ilallah. Ya tidak. Hakikat kondisi orang-orang musyrikin sesungguhnya mereka ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakinnahum dallut tariqa as-sahiha, akan tapi mereka tersesat jalan yang sahih. Ya kan? Mereka niatnya bagus, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka salah jalan. Akhirnya apa? Menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah dengan harapan wali-wali inilah yang mendekatkan penyembahnya kepada Allah dan memberikan syafaat. Baik. Nah, ini 4 poin yang terkandung dalam kaidah kedua. Ingat-ingat. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza. Subhanallah.